Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Anda itu jago banget di bidang Anda, paham luar dalam kerjaan. Tapi begitu diminta ngajarin orang lain, kok tiba-tiba jadi keringet dingin, nggak pede. Kalau Anda pernah ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita akan bedah gimana caranya mengubah keahlian teknis Anda jadi kemampuan mengajar yang ngena dan jadi trainer industri yang benar-benar siap pakai. Nah, ini dia. Kutipan ini benar-benar pas banget ngegambarin tantangannya. Punya pengetahuan itu ya jelas penting, tapi itu baru separuh perjalanan. Kuncinya itu ada di pergeseran mindset. Dari yang tadinya cuma sekedar saya tahu, jadi gimana caranya saya bikin orang lain jadi tahu. Dari sekedar punya ilmu, jadi membangun jembatan biar ilmu itu sampai ke seberang. Oke, terus gimana mulainya? Semuanya itu berawal dari mindset. Kita harus sadar 100% kalau jadi ahli sama jadi pengajar itu dua dunia yang beda banget. Skill setnya juga beda. Ngakuin ini adalah langkah pertama dan paling penting dalam transformasi Anda. Coba dilihat gambar ini. Pasti banyak yang ngerasain hal yang sama kan? Rasa cemas, bingung mau mulai dari mana, ragu cara nyampainya udah benar atau belum. Ini wajar banget loh, buat siapapun yang baru mulai. Ini bukan tanda kelemahan, tapi ini titik start yang normal. Dan yang paling penting, ini bisa banget kita atasi. Oke, setelah kita tahu kalau rasa cemas itu wajar, langkah selanjutnya apa? Nah, kita butuh sebuah pegangan, sebuah konsep baru tentang peran kita. Anggap aja identitas baru Anda sebagai trainer adalah seorang pembangun jembatan pengetahuan. Maksudnya gimana tuh jembatan pengetahuan? Yuk kita bedah. Coba bayangin deh, peran Anda itu kayak jembatan. Di seberang sana ada teori, ada SOP, pokoknya semua yang di buku. Nah, di seberang satunya ada dunia nyata, ada praktik di lapangan. Tugas Anda itu nyambungin dua dunia ini. Pastiin kalau ilmu itu nggak cuma ngawang-ngawang, tapi beneran bisa dipakai kerja. Fokusnya bukan lagi saya jago, tapi gimana caranya bikin mereka jadi jago. Anda itu fasilitatornya. Namanya juga jembatan ya, pasti butuh tiang penyangga yang kuat kan? Nah, ini dia 4 pilar karakter yang wajib Anda punya. Pertama, kredibel. Gini, orang nggak bakal mau dengerin kalau mereka nggak percaya sama Anda. Simple. Kedua, komunikatif. Punya ilmu tinggi tapi ngejelasinnya ribet, ya sama aja bohong. Ketiga, adaptif. Setiap kelas itu beda-beda. Anda harus bisa baca ruangan dan nyesuaiin gaya. Dan terakhir, yang paling krusial, berorientasi hasil. Training itu harus ada hasilnya di lapangan. Oke, kita udah punya pilar karakternya, terus toolkitnya apa buat ngebangunnya? Nah, ini bukan lagi soal sifat, tapi soal skill. Sesuatu yang bisa dilatih. Yuk kita lihat 4 kompetensi inti yang jadi peralatan wajib seorang trainer andal. Nah, ini penting banget, terutama buat kita-kita yang jago di teknis. Sering banget kan kita mikir, yang penting materinya gue kuasain. Padahal, lihat deh, keahlian teknis itu cuma seperempatnya. Cuma satu potong puzzle. Tanpa skill interpersonal buat nyambung sama orang, skill komunikasi buat ngejelasin yang rumit jadi gampang, dan skill instruksional buat bikin alur belajar yang enak, ya ilmu teknis kita nggak bakal nyampe. Sekarang, siap-siap kaget ya lihat angka-angka ini. Ternyata nih, pas kita ngomong tatap muka, yang paling ngaruh itu bukan kata-katanya. 55% itu dari bahasa tubuh kita, dari visual. 38% dari nada suara, dan kata-kata yang kita pilih cuma 7%. Gila kan? Artinya apa? Cara kita ngomong seringkali jauh lebih penting dari apa yang kita omongin. Oke, kita udah bahas mindset, karakter, kompetensi, sampai cara komunikasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, dapurnya. Gimana sih cara ngeracik sesi training yang benar-benar ngena? Kita akan bongkar blueprintnya dari A sampai Z. Ini langkah nomor 0. Paling dasar, tapi sering banget kelewat. Kenali audiens Anda. Coba tanya, yang duduk di depan Anda itu siapa? Operator? Mereka butuhnya klik tombol mana? Step by step. Supervisor? Nah, mereka mikirnya lebih gede. Kenapa sistem ini penting? Teknisi, beda lagi. Fokusnya, kalau rusak, benerinnya gimana? Materinya mungkin sama, tapi sudut pandangnya harus beda total. Selain tahu siapa mereka, kita juga harus tahu gimana cara mereka belajar. Penting banget buat ingat, kita ini ngajar orang dewasa, bukan ngisi gelas kosong. Intinya gini, orang dewasa itu belajar paling efektif kalau materinya nyambung sama pengalaman kerja mereka. Terus, mereka diajak diskusi, bukan cuma dengerin. Baru deh kita kasih konsepnya. Dan terakhir, yang paling penting, mereka harus tahu ini bisa dipakai buat apa di kerjaan mereka besok. Nah, ini dia contekan struktur sesinya. Anggap aja ini resep anti gagal biar training Anda ngalir dan gak garing. Pertama, buka dengan heboh. Terus cairin suasana pakai ice breaking, baru masuk ke dagingnya materi inti.
Abis itu, jangan langsung udahan, ajak mereka diskusi dan praktek. Terakhir, tutup dengan evaluasi buat ngecek nyantol nggak nih ilmunya. Dari semua langkah tadi, 3 menit pertama itu penentu segalanya. Kalau di awal udah gagal narik perhatian, kesananya bakal berat. Gimana caranya? Ini ada 4 kail pancing yang bisa Anda pakai. Bisa mulai dengan cerita, atau kasih fakta yang bikin kaget. Tahu nggak sih kalau? Kan orang langsung penasaran. Bisa juga lempar pertanyaan yang bikin mikir. Atau langsung aja, nih ada kasus nyata di pabrik sebelah. Dan sebagai penutup, ini dia kenapanya. Kenapa kita harus repot-repot bikin diskusi dan praktek? Lihat deh piramida pembelajaran ini. Kalau cuma ceramah, yang nyangkut di kepala peserta itu dikit banget. Tapi begitu mereka diajak diskusi, angkanya naik. Dikasih praktek langsung, wah naiknya drastis. Ilmunya jadi nempel. Intinya, makin aktif pesertanya, makin banyak ilmu yang mereka bawa pulang. Jadi, intinya apa? Jadi trainer hebat itu bukan bakat dari lahir, tapi skill yang bisa banget dipelajari. Kita udah ngobrolin soal gimana caranya jadi jembatan, ngebangun pilar karakter, nyimbangin 4 skill penting, sampai ngerancang sesi yang keren. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Coba pikirin, jembatan pengetahuan pertama apa yang mau Anda bangun setelah ini? Materi apa yang mau Anda ajarkan dengan cara baru ini? Mulai aja dari situ. Selamat mencoba.